sebuah harapan baru melalui inovasi yang kami bangun, yaitu Coupled Seaweed and Solar Salt Farming atau CSSSF, yang mengintegrasikan teknologi canggih seperti Organic Rankine Cycle dan Seawater Reverse Osmosis. Petani garam Indonesia, khususnya di Pulau Madura, kini dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan, sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan. Petani garam kini tidak hanya mengandalkan garam sebagai hasil utama, tetapi juga memperoleh nilai tambah melalui teknologi modern yang kami kembangkan. Teknologi ini memungkinkan produksi rumput laut yang bernilai ekonomi tinggi, air bersih yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lokal, serta listrik yang dihasilkan melalui sistem energi yang terbarukan. Dengan adanya nilai tambah ini, petani garam dapat meningkatkan pendapatan, mengoptimalkan tambak mereka, dan menciptakan keberlanjutan usaha yang lebih baik di masa depan. Hal ini memberikan peluang baru bagi petani untuk lebih sejahtera dan mandiri secara ekonomi. Sistem yang kami kembangkan merupakan integrasi berbagai teknologi untuk menciptakan pertanian garam yang lebih modern dan produktif. Dengan menghasilkan multiple output, kami memanfaatkan potensi yang ada di tambak garam untuk menggabungkan teknologi solar PV panel, Organic Rankine Cycle, Seawater Reverse Osmosis, dan budidaya rumput laut dalam satu sistem yang terpadu. Teknologi ORC memanfaatkan brine reservoir atau bosom untuk menghasilkan energi, yang kemudian diperkuat dengan tambahan energi dari solar PV panel, memanfaatkan potensi energi matahari yang melimpah di kawasan tambak garam. Dengan sistem integratif ini, tambak garam tidak hanya menghasilkan garam sebagai produk utama, tetapi juga energi listrik, air bersih, dan rumput laut sebagai nilai tambah yang signifikan. Proses ini dimulai dari pemanfaatan teknologi Organic Rankine Cycle. Di tambak garam, terdapat brine reservoir atau bosom, yaitu tempat penyimpanan air garam dengan kedalaman dan volume air yang signifikan. Dengan intensitas penyinaran matahari yang sangat tinggi, terjadi perbedaan suhu antara permukaan air upper convection zone dan bagian bawah air yaitu lower convection zone. Perbedaan suhu ini menciptakan kondisi ideal untuk sistem ORC, di mana zona atas yang lebih panas berfungsi sebagai sumber panas, sementara zona bawah yang lebih dingin berfungsi sebagai reservoir dingin. Teknologi ORC memanfaatkan perbedaan suhu ini untuk menghasilkan energi, sehingga mendukung diversifikasi hasil dari tambak garam. Tahap awal proses Organic Rankine Cycle dimulai dengan memanfaatkan hot brine dari upper convection zone yang memiliki suhu lebih tinggi akibat paparan sinar matahari. Hot brine ini dialirkan melalui evaporator pump menuju evaporator yang berfungsi sebagai heat exchanger. Di dalam evaporator, panas dari hot brine ditransfer ke fluida kerja dalam sistem ORC. Proses ini memungkinkan fluida kerja menyerap energi panas yang cukup untuk menghasilkan energi mekanik atau listrik. Setelah panasnya diserap, brine water yang telah melewati heat exchanger dikembalikan ke upper convection zone, menjaga siklus tetap berkelanjutan dan efisien. Proses Organic Rankine Cycle juga melibatkan cold brine dari lower convection zone yang memiliki suhu lebih rendah. Cold brine ini dialirkan melalui condenser pump menuju condenser, di mana sistem ini bekerja dengan prinsip yang serupa dengan evaporator. Dalam condenser, fluida kerja yang sebelumnya telah digunakan didinginkan, memungkinkan siklus ORC berjalan secara optimal. Setelah proses pendinginan selesai, cold brine dikembalikan ke lower convection zone, memastikan sistem tetap efisien dan berkelanjutan, sambil memanfaatkan sepenuhnya potensi suhu rendah di lapisan atas bosom. Setelah fluida kerja dipanaskan oleh evaporator dan mencapai suhu yang cukup tinggi, energi tersebut digunakan untuk menggerakkan turbin. Turbin berfungsi mengubah energi panas menjadi energi mekanik yang kemudian dikonversikan menjadi energi listrik melalui generator. Sebagian energi listrik yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan kompresor dan pompa dalam sistem. Sementara sisa energi listrik yang lebih banyak akan menjadi surplus energi yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, seperti mendukung operasional sistem atau disalurkan ke masyarakat sekitar. Pada saat yang sama, solar PV panel juga berperan penting dalam menghasilkan energi.
Solar PV panel menyerap energi matahari yang melimpah di tambak garam dan mengubahnya menjadi energi listrik searah. Energi listrik ini kemudian dialihkan menggunakan inverter DC-AC agar dapat digunakan secara umum. Sistem kontrol mengatur aliran energi listrik, apakah untuk memenuhi kebutuhan operasional sistem atau jika ada kelebihan akan disimpan dalam baterai. Kedua sistem ini, Organic Rankine Cycle dan Solar PV Panel, bersinergi untuk menyediakan energi yang diperlukan untuk menggerakkan sistem seawater reverse osmosis. Dengan sisa energi yang dihasilkan, didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekitar. Karena umumnya tambak garam terletak di pesisir laut yang jauh dari kota dan sumber energi listrik, masalah ketersediaan air bersih menjadi sangat krusial. Dalam hal ini, teknologi seawater reverse osmosis menawarkan solusi efektif. Sistem kami memanfaatkan brine reservoir atau bosom yang sebelumnya tidak dimanfaatkan dan kini digunakan untuk budidaya rumput laut. Selain memberikan tambahan pendapatan bagi petani garam, budidaya ini juga berfungsi untuk membersihkan air brine sehingga ketika digunakan dalam input SWRO dapat menurunkan biaya proses filtrasi dan meningkatkan kualitas produksi garam. Proses SWRO dimulai dengan mengambil air laut dari sekitar bosom yang kemudian dipompa melalui low pressure pump ke water filter and storage untuk menyaring partikel besar dan kotoran. Selanjutnya, air dipompa menggunakan high pressure pump untuk melewati membran reverse osmosis yang hanya memungkinkan molekul air melaluinya. Mineral dan kontaminan lainnya tertahan oleh membran, sementara air bersih yang dihasilkan dapat langsung digunakan oleh masyarakat. Pada saat yang sama, SWRO menghasilkan air brine yang mengalir kembali ke brine reservoir, menyediakan pasokan air garam serta digunakan untuk mendinginkan fluida kerja pada sistem Organic Rankine Cycle. Energi listrik yang dihasilkan oleh ORC dan Solar PV Panel turut menghidupkan teknologi SWRO ini, memberikan akses air bersih bagi komunitas yang sebelumnya kesulitan mendapatkannya. Sementara itu, kehadiran budidaya rumput laut memainkan peran penting dalam mendukung sistem teknologi yang kami kembangkan. Rumput laut tidak hanya memberikan produk tambahan yang meningkatkan pendapatan petani garam, tetapi juga berfungsi untuk membersihkan air laut di sekitar tambak. Proses ini membantu membersihkan air pada bosom, mempercepat proses panen garam, serta menyediakan input yang lebih bersih untuk teknologi seawater reverse osmosis yang sangat penting untuk menghasilkan air bersih. Di samping manfaat tersebut, rumput laut juga memiliki kemampuan untuk menyerap karbon dioksida dari permukaan laut dan menurunkan tingkat keasaman air laut yang berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim dan pemanasan global. Dengan demikian, budidaya rumput laut menjadi solusi yang saling mendukung dalam menciptakan sistem pertanian garam yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, sekaligus memberikan manfaat ganda bagi petani dan masyarakat sekitar. Pada akhirnya, sistem dan teknologi yang kami kembangkan memberikan solusi yang signifikan dalam pemberdayaan petani garam, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir pantai, serta kontribusi dalam mitigasi perubahan iklim dan pemanasan global. Program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada petani garam dan masyarakat, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan Sustainable Development Goals, khususnya dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial. Namun, untuk memastikan keberlanjutan inovasi ini, perhatian dan dukungan dari pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan sangatlah dibutuhkan. Kerjasama antara sektor publik, swasta, dan masyarakat perlu diperkuat untuk memperluas penerapan teknologi ini, mengoptimalkan potensi yang ada, serta mengembangkan sistem yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, kita dapat menciptakan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dan kemajuan bangsa Indonesia ke depan.